Halo semuanya, kenalin aku Tiara Suci Budiman, BP 1911213006 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, Prodi IKM A2. Nah, kali ini aku akan menjelaskan apa sih itu cuci tangan, bahaya cuci tangan itu kayak apa, lalu kapan aja sih kita harus cuci tangan, langkah-langkah cuci tangan tuh pasti tuh kayak apa, yang bener tuh kayak apa gitu. Nah, pokoknya tentang cuci tangan deh gitu. Nah, jadi aku ingin menjelaskan aja gitu. Nah, menurut Labcast tahun 2007, mencuci tangan merupakan proses yang secara mekanis melepaskan kotoran dan debris di area tangan atau kulit tangan ini dengan menggunakan sabun dan air. Nah, dari kata-kata tuh kan ada sabun dan air gitu. Nah, jadi gimana sih bahaya-bahaya kalau kita tuh nggak cuci tangan? Nah, yang pertama itu umumnya nih ya, cewek-cewek ataupun cowok, cewek sih yang sering, mereka tuh lebih sering kayak megang mulut lah, atau hidung lah, atau mata, atau area wajah gitu. Nah, sebenarnya tuh nggak boleh teman-teman, apalagi di 3 area tadi kayak mulut, hidung, dan mata, itu nggak boleh dipegang. Karena kuman-kuman yang ada di tangan kita kan nggak tahu nih tangannya bersih atau enggak kan. Nah, kalau kita pegang 3 area tadi, maka kuman-kuman tuh akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh gitu melalui 3 area tadi. Nah, lalu yang kedua itu kalau kita nggak cuci tangan, apalagi kita kalau mau makan, itu kuman-kuman tuh akan masuk atau akan menempel di makanan atau di minuman yang kita makan itu. Nah, kalau kita udah konsumsi tuh karena masuk tuh. Nah, nanti kuman tuh kan juga masuk kan ke dalam tubuh kita. Nah, nanti kita tuh bisa diare lah atau apalah gitu kan. Nggak sehat banget gitu kan. Lalu yang ketiga tuh kalau kita nggak cuci tangan, misalnya nih kita megang HP atau kayak apa ini, cas HP apa sih itulah namanya, atau genggam pintu atau meja gitu kan. Kalau kita pegang-pegang benda-benda itu dengan keadaan tangan kita yang nggak bersih atau kotor, maka kuman-kuman yang ada di tangan kita tuh bisa pindah ke orang lain melalui benda-benda tadi gitu. Kayak genggam pintu kan nggak kita aja pegang genggam pintu kan, nah orang lain pun juga pegang gitu. Nah, itu pun bisa berpindah-pindah kumannya begitu. Nah, jadi kapan aja sih kita harus cuci tangan? Jadi menurut CDC atau Center of Disease Control and Prevention jadi cuci tangan tuh dilakukan yang pertama sebelum, selama, atau sesudah memasak atau menyiapkan makanan. Yang kedua sebelum memakan makanan. Yang ketiga sebelum dan sesudah merawat orang yang sakit. Yang keempat sebelum dan sesudah merawat luka terbuka atau lecet. Yang kelima setelah menggunakan kamar mandi atau toilet. Dan masih banyak lagi. Kalian pun bisa baca di blog aku, nanti aku di sini, aku taruh di sini. Nah, lalu langkah-langkah cuci tangan yang benar itu seperti apa? Nah, yang pertama kita harus lihat dulu area tangan kita. Kalau bisa pakai jam, lepasin jamnya, pakai cincin, kalau bisa lepasin itu kan pas. Nah, ini angkat dulu biar gak basah cek-ceknya teman-teman. Nah, nanti pertama itu kita harus basahi tangan kita dengan air yang bersih gitu kan. Kita aliri gitu, bersih, cuci gitu kan. Masih belum pakai sabun nih. Nah, nanti baru kita pakai sabun, kita pakai hand wash atau misalnya dari Dettol atau apa gitu, mungkin sabun biasa atau apalah. Nanti kita pakai gitu kan. Dan nanti pada umumnya orang-orang itu hanya mencuci tangan, atau orang awam kali ya, mereka hanya mencuci tangan tuh di bagian telapak tangan aja, di bagian ini enggak, bagian ini enggak, bagian pergelangan tangan enggak gitu. Itu salah, sangat-sangat salah teman-teman. Nah, jadi harusnya tuh kita tuh mencuci tangan dulu yang pertama nih ya, nih telapak tangan dulu. Itu tuh kayak 1, 2, 3, 4, teman-teman bisa hitungnya kayak gitu kan. Habis itu punggung tangan kayak 1, 2, 3, 4. Jadi harus kena nih sela-sela jari nih kayak tuh 2 kan kena tuh. Jadi kaki bisa sekalian aja gitu. Habis itu bagian ini kan belum kena ini kan. Nah, caranya kayak gini, kayak orang berjabat tangan loh. Ini kayak 1, 2, 3, 4. Oh ya, yang tadi dua-duanya ya, yang kayak punggung tangan tuh dua-duanya. Jadi habis ini kan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kan punggung kan masih dipastikan kan bisa jadi sabunnya belum masuk atau gimana mungkin kan. Jadi kuku-kuku nih, ujung-ujung jari kita gini, 1, 2, 3, 4,
4, 1, 2, 3, 4. Nah, udah kan area ini udah, ini udah. Lalu selanjutnya ibu jari. Kalau misalnya kita bisa terlihat, itu ibu jari itu belum terkena sama sekali. Nah, caranya 1, 2, 3, 4. Itu 1, 2, 3, 4. Udah. Nah, kan udah tuh bagian ini udah, semuanya udah gitu kan. Nah, yang belum itu area pergelangan tangan. Nah, caranya itu kita bisa lakukan hal seperti ini. 3, 4, 2, 3, 4. Nah, kalau udah bersih tuh kan, kita bisa bilas tangan kita dengan air yang mengalir, yang bersih teman-teman ya. Kalau kotor ya enggak. Nah, udah setelah itu perlu diingat teman-teman, kalau misalnya kita udah cuci tangan udah bersih nih kan, masih basah tuh. Untuk mengeringkannya itu kita harus menggunakan alat pengering tangan atau lap tangan sekali pakai gitu. Nggak boleh ya, diingat nggak boleh ke baju ataupun celana ataupun kulit jilbab kemana pun nggak boleh, karena itu bisa jadi kumannya lengket lagi gitu. Nah, gimana sih kalau misalnya kita bepergian jauh gitu kan, nggak mungkin kan kita bawa sabun cuci tangan gitu kan, atau air pump gitu dibawa kan, nggak mungkin gitu kan. Nah, maka kita bisa menggunakan cairan pembersih tanpa bebas alkohol seperti kayak Dettol atau yang semprot-semprot itu loh. Ya itu. Habis itu apa lagi yang ya seperti kayak gitu lah, setara dengan Dettol gitu. Nah, jadi sekian. Mungkin teman-teman kalau mau yang lebih jelas lagi atau mau lebih mendalam lagi gitu, teman-teman bisa baca blog aku, dan disitu juga ada sumber-sumber blog aku tuh dari mana aja. Teman-teman bisa selidiki sumber-sumber tersebut dan teman-teman bisa lebih paham lagi. Thank you. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.